Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya anak di sini insyaallah untuk menyampaikan modal singkat yang bertema amalan pelebur dosa. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk tujuan sia-sia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya sebagaimana yang telah difirmankannya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Aku. Allah juga telah menetapkan bagi manusia rezekinya, amalannya, ajalnya, dan akhir hidupnya bahagia atau sengsara. Di antara yang Allah tetapkan bagi manusia adalah ujian dan cobaan baginya dengan banyaknya musuh-musuh yang siap membawanya jatuh ke dalam jurang kemaksiatan dan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adamu khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Sesungguhnya anak-anak Adam itu banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya mereka yang bersalah adalah mereka yang ingin bertaubat. Pada kesempatan lainnya dari Abu Ayyub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, andaikan kalian tidak memiliki dosa, maka Allah akan tetap mengampuni kalian. Lalu Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang melakukan dosa, lalu Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya naas-naas dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya balasan terhadap dosa-dosa dapat hilang dengan sebab yang 10. Namun pada kesempatan kali ini anak akan bawakan 2 di antaranya. Yang pertama adalah taubat. Ini adalah amalan pertama yang dapat menjadi pelebur dosa bagi seorang hamba. Taubat dapat menghapus dosa dan kesalahan sebelumnya, dan ini adalah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya taubat seorang dari dosanya adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua adalah musibah yang menimpa diri seorang mukmin. Sudah termasuk sunatullah bahwasanya Rabb yang Maha Bijaksana telah menentukan ujian, cobaan atau musibah kepada para hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda yang artinya,
Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa kesedihan, kelelahan, sakit, gelisah, atau gangguan hingga hanya sekadar duri yang menusuk tubuhnya, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita sekarang yang merasa apabila ditimpakan musibah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kita. Namun pada nyatanya semua yang Allah takdirkan bagi kita itu adalah kebaikan. Namun hanya kitalah yang terkadang tidak dapat memahaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.